Salam saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kembali pelayanan Elia Ministry hadir untuk menyampaikan firman kebenaran sesuai visi yang telah Tuhan beri. Semoga firman ini memberkati setiap kita. Amin. Saudara terkasih, ketika kita memandang pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini, hal ini tidak semata-mata telah menjadi kisah historis yang dicatat Alkitab, tetapi melalui kisah di Alkitab mengajarkan kepada kita sekaligus peringatan kepada semua umat Tuhan yang hidup di akhir zaman, bahwa sesungguhnya semua yang terjadi, baik itu peperangan, kelaparan, sampar, bencana alam, bukan satu kebetulan. Semuanya diizinkan terjadi ketika umat Tuhan, anak-anaknya, manusia, hidup rusak di bumi, mencemarkan diri dengan kefasikan dan kejahatan. Sama seperti hanya kehidupan bangsa Israel akan menjadi siklus bagi kehidupan gereja di akhir zaman. Maka ketika di akhir zaman, kehidupan gereja umat Tuhan mengalami kemerosotan moral, menajiskan rumah Tuhan, bait suci Allah, dan hidup mencemarkan diri dengan kekerasan, dengan kefasikan, dengan kejahatan, maka hukuman murka Allah akan terulang. Dan ini akan menjadi siklus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Saudara terkasih, ketika kita melihat pandemi COVID-19 yang melanda dunia, secara global semua bangsa-bangsa mengalaminya tidak terkecuali. Maka Tuhan mengingatkan kepada kita akan peristiwa Nuh, di mana air bah juga melanda dunia ketika itu. Tetapi ini terjadi dalam perspektif yang berbeda. Jika di zaman Nuh yang melanda dunia adalah air bah, tetapi sekarang yang melanda dunia adalah wabah COVID-19. Maka secara khusus Tuhan memberikan visi kepada Elia Ministry untuk mempelajari peristiwa air bah di zaman Nuh. Mengapa? Sebab di dalamnya ada pola keselamatan yang Allah nyatakan kepada Nuh dan seisi rumahnya. Pola keselamatan kepada Nuh dan seisi rumahnya itulah yang menjadi warisan kepada saudara dan saya. Dan berkat ini yang akan kita bagikan. Amin. Tema yang saya angkat kali ini adalah membangun bahtera. Membangun bahtera. Kita baca Kejadian 6 ayat 9. Beginilah firman Tuhan, riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sesungguhnya rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 14, buatlah bagimu sebuah bahtera. Amin. Yang pertama, pengertian bahtera menggunakan kata Ibrani teva, yaitu peti kotak. Peti atau kotak. Kalau kita melihat makna dari teva, ada makna historis yang dicatat Alkitab. Pertama, yaitu makna peti, maka kita akan dibawa kepada bayi Musa yang ditaruh di peti pandan. Di mana Musa nanti adalah orang pilihan Allah untuk menggenapi rencananya. Dan yang kedua, kata kotak, maka fokus pikiran kita akan tertuju kepada bayi Yesus yang ditaruh di sebuah kotak, sebuah palungan di kandang domba. Di mana Yesus adalah anaknya yang tunggal, yang ada di pangkuan Bapa, yang diutus untuk menggenapi rencana Tuhan, yaitu menggenapi misi agung Allah. Maka kita akan melihat bagaimana Allah mempersiapkan, yaitu baik Musa maupun Yesus sebagai alat untuk menggenapi rencananya. Kitab Ulangan pasal 18 ayat yang ke-18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Amin. Jadi disebutkan yaitu bahwa Yesus Mesias itu dinubuatkan
yaitu melalui Musa. Maka disebutkan saudara di antara saudaramu, yaitu Musa adalah dari suku Lewi, maka saudara Lewi adalah Yehuda. Sebab Yesus itu diberikan suatu predikat, yaitu bahwa Yesus adalah singa dari Yehuda, keturunan Yehuda. Maka disebutkan seperti engkau atau seperti kamu. Artinya, baik Musa maupun Musa baru, yaitu Yesus, itu memiliki persamaan misi, yaitu pembebasan Exodus. Jika Musa membawa misi pembebasan, yaitu terhadap Bani Israel dari perbudakan, yaitu Firaun di tanah Mesir, maka Tuhan Yesus membawa misi pembebasan dari Bani Adam dari perbudakan akan dosa oleh bapaknya Firaun, yaitu iblis. Maka ketika Allah mempersiapkan baik Musa maupun Tuhan Yesus menjadi alat, yaitu untuk menggenapi rencananya, maka Allah juga memakai yaitu perempuan-perempuan dalam kehidupan Musa maupun kehidupan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Tuhan memakai 3 wanita dalam kehidupan Musa. Disebutkan yang pertama adalah Yokebed. Ini adalah ibu kandung Musa yang melahirkan Musa. Ia keturunan Ibrani. Maka pada waktu yaitu Firaun itu membuat dekret untuk membunuh anak sulung, maka Allah memberikan hikmat kepada Yokebed untuk menyembunyikan dan menyelamatkan bayi Musa ke dalam sebuah peti pandan papirus di tepi sungai Nil. Yang kedua adalah Miriam. Miriam itu kakak perempuan Musa. Miriam sebagai penghubung yaitu kepada yaitu ibu Musa sebagai inang asuh, yaitu putri Firaun. Disebutkan yang ketiga adalah putri Firaun. Jadi ketika putri Firaun ini melihat yaitu peti pandan yang ada di tepi sungai Nil, maka ia mengambilnya. Maka dalam kedaulatan Tuhan, maka putri Firaun dibuat jatuh hati dan mengangkat Musa. Maka disitulah Miriam sebagai penghubung, dia menjumpai putri Firaun dan menanyakan, apakah tuanku putri mau aku membawakan yaitu inang asuh untuk bayi ini? Maka di situ disebutkan Yokebed ibunya sendiri yang dibawa. Maka tali yaitu hubungan darah, yaitu Musa masih disusui oleh ibunya, sehingga darah Ibrani yaitu mengalir dalam tubuhnya. Maka ketiga perempuan ini, 3 wanita ini dipakai dalam kehidupan yaitu Musa. Begitu pula dalam kehidupan Tuhan Yesus ada 3 wanita yang dipakai. Yang pertama Maria ibu Yesus, dia yang ditetapkan oleh Allah untuk dipakai rahimnya melahirkan Yesus yang akan disebut Masias. Maka yang kedua adalah Maria Magdalena. Ia adalah seorang yang dibebaskan dari 7 roh. Ia adalah orang yang pertama melihat Yesus ketika Yesus bangkit. Dan dia juga seorang yang membantu pelayanan Tuhan Yesus dengan kekayaannya. Yang membantu dalam penguburan, yaitu pengkafanan mayat Yesus. Dan dia satu dari 5 Maria yang mengiring Yesus sampai di bawah salib Yesus ketika Yesus disalib. Yang ketiga adalah Maria saudara Lazarus. Ia mengambil buli-buli berisi minyak narwastu mengurapi Yesus. Maka melalui pengurapan itu Tuhan menubuatkan di mana Injil diberitakan. Maka yang dilakukan ini mengurapi akan mengingat akan dia. Artinya di mana Injil diberitakan harus ditandai dengan pengurapan, pencurahan roh. Ini akan menjadi pola keselamatan yaitu bagi gereja di akhir zaman. Pelajarannya adalah Allah selalu mempersiapkan orang-orang pilihan yang akan ditetapkan untuk melakukan misi dan pekerjaan Tuhan di segala zaman maupun masa. Dan saya juga percaya ada banyak sekali wanita-wanita hebat yang dipakai Allah untuk mewujudkan kehendak dan rencananya agar misi Allah itu digenapi. Begitu pula dengan Elia Ministry. Ada banyak sekali wanita-wanita hebat yang dipakai Tuhan sehingga rancangan Tuhan atas pelayan ini dapat digenapi. Terlalu dini, tapi suatu saat akan disaksikan. Amin. Pengertian kedua, Bahtera memakai kata ark, artinya perahu besar dan tabut perjanjian. Hidup kita terkadang digambarkan seperti
naik sebuah kapal besar atau bahtera, di mana Tuhan Yesus sebagai nahkodanya. Ada saatnya kapal akan berhenti dan bersandar berlabuh di satu pelabuhan untuk kita mengambil persediaan. Tetapi ketika kapal itu kembali berlayar, maka kita pastikan tetap ada di dalamnya. Jangan sampai tertinggal untuk membawa kita sampai kepada tujuan akhir. Pentingnya bagi setiap anak-anaknya hidup selalu dipimpin Tuhan. Dan perlu kita selalu mengikut Tuhan senantiasa. Kemana Tuhan akan membawa kita berjalan sampai ke tempat tujuan, yaitu surga yang kekal. Melalui air bah, Nuh telah menubuatkan perjanjian keselamatan. Yang pertama adalah merpati, yang yaitu dikirim untuk memastikan air bah. Jadi merpati pertama itu menggambarkan eksistensi Allah sebelum dunia ada, sebelum dunia dibentuk, sebelum dunia diciptakan. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya bumi belum berbentuk dan kosong. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 1. Jadi ketika Yesus adalah firman yang menjadi manusia, maka ketika Yesus keluar dari air, maka roh Allah seperti merpati turun ke atasnya. Maka yang kedua, itu merpati yang kedua kembali dengan membawa ranting zaitun yang segar. Ini menggambarkan bahwa roh Allah atau Roh Kudus berkuasa. Ini adalah akibat dari pengurapan minyak. Sebab 1 Samuel 16 ayat 13. Dan yang ketiga adalah merpati yang ketiga, yaitu dilepas dan tidak kembali lagi. Ini menggambarkan tentang Pentakosta di Yoel 2 ayat 28-29. Dan ini dinubuatkan dan digenapi di kitab Para Rasul 1. Bahwa Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu dicurahkan dan tinggal berdiam secara permanen di hati semua orang percaya. Jadi 3 merpati ini yaitu bicara tentang yaitu perjanjian keselamatan Allah yang eksis sebelum dunia dibentuk. Dan Allah itu menyatakan diri di dalam Yesus melalui merpati turun ke atasnya. Dan 3 merpati ini tidak bicara tentang Pentakosta. Kalau ada Pentakosta, yang ketiga tentu nanti ada Pentakosta yang ke-5, ke-10, ke-100, ke-1000. Jadi ketika Nuh menubuatkan pencurahan roh secara permanen dalam simbol merpati, itu dinubuatkan kembali dalam kitab Yoel. Dan itu digenapi melalui Yesus yang akan mengirim penolong, roh kebenaran. Dan Yesuslah yang membaptis setiap orang percaya dengan Roh Kudusnya. Ini akan menjadi bahasan utama kita kali ini. Perhatikan, Nuh adalah seorang yang saleh dan memperoleh perkenanan Allah. Nuh adalah orang yang bergaul karib, dekat dengan Allah. Jadi seorang yang dekat dengan Allah akan diberikan visi tentang apa yang akan terjadi di dalam dunia ini. Dan Nuh seorang yang benar, seorang yang saleh, memperoleh perkenanan sehingga Allah meluputkan, membebaskan ketika hukuman murka Allah dinyatakan di dalam dunia ini. Lalu bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan gereja? Kita harus belajar. Melalui peristiwa Nuh, kita harus belajar. Nuh adalah seorang yang saleh, seorang yang bergaul karib. Maka kita harus membangun yang pertama, kedekatan dengan Tuhan dan perkenanan di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana kehidupan kita membangun itu? Kita akan belajar dari pribadi Yesus. Kita akan membaca Lukas 17 ayat 26 sampai 30. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikianlah pula halnya telah pada hari-hari anak manusia. Ayat 27, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Ayat 28, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun.
Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Ayat 30, demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Jadi, amin. Jadi Tuhan Yesus telah memberikan contoh apa yang terjadi di masa Nuh dan Lot. Di masa keduanya, kehidupan orang-orang di sekeliling Nuh maupun Lot tidak ada yang peduli terhadap peringatan Allah agar mereka bertobat. Yang pertama, ketika pelanggaran dosa kejahatan manusia, anak-anak Tuhan sudah memuncak klimaks, maka hukuman pasti tidak terelakkan. Yang kedua, perkara dunia telah menggeser perkara rohani yang jauh lebih penting. Yang ketiga, Kristus tidak lagi menempati posisi utama di dalam hidup orang percaya, anak-anaknya. Bahkan mereka tidak lagi merindukan kehadiran kerajaan Allah. Tuhan memberikan visi kepada Elia Ministry. Dalam suatu mimpi ketika saya ada sebuah perahu di sebuah danau. Maka saat saya melewati danau itu saya melihat antikris. Tetapi saya mendayung perahu memutar. Dan ketika saya ada di seberang, maka saya melihat suatu perahu yang sangat besar, kapal besar, datang menjemput saya. Dan Tuhan memberikan hikmat supaya saya membangun bahtera rumah tangga. Visi ini mendahului tentang visi, yaitu tema berkat di balik hukuman. 3 tahun, 3 bulan. Di 2 Samuel 24:13. Masih ingat hukuman Allah kepada Daud ketika melakukan sensus? Maka visi ini mendahului yaitu visi tersebut. Maka Tuhan mengajarkan kepada Elia Ministry untuk membangun bahtera rumah tangga. Dan bahtera di sini bukan bersifat harafiah tetapi rohani. Yaitu pola membangun suatu kehidupan, kedekatan, dan perkenanan di hadapan Tuhan. Sama seperti Nuh yang membangun yaitu kedekatan, bergaul karib, diberikan visi tentang air bah. Dan Nuh seorang yang benar, seorang yang saleh. Maka diperhitungkan Tuhan, diselamatkan Nuh dan seisi rumahnya. Maka saudara dan saya diberikan visi dari Tuhan untuk membangun bahtera rumah tangga. Membangun pola kedekatan dan perkenanan. Maka orang-orang yang dekat, yang membangun relasi, persekutuan yang benar, maka diberikan visi tentang apa yang akan terjadi. Dan Tuhan memerhitungkan orang-orang yang hidup berkenan. Orang-orang yang hidup dibenarkan oleh Tuhan. Maka akan diluputkan, akan dibebaskan dari segala malapetaka. Dari segala ancaman. Dari segala wabah. Dari segala kelaparan. Amin. Maka Tuhan Yesus mengajar, belajarlah daripadaku, belajarlah kepadaku. Maka untuk membangun pola kedekatan dan perkenanan, kita harus belajar dari pribadi Yesus. Amin. Kita baca Matius 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Amin. Jadi ketaatan Nuh kepada Allah mendahului air bah dan membuahkan keselamatan. Ketaatan komitmen kita dengan Kristus mendahului baptisan yang akan membuahkan mengkaruniakan Roh Kudus. Jadi jangan usahakan perkenanan. Stop mencari perkenanan. Capek saudara. Saudara harus mempunyai iman. Perkenanan itu bukan diusahakan, tetapi iman. Jadi sekali lagi, perkenanan bukan untuk dicari. Perkenanan tidak untuk diusahakan. Perkenanan itu bicara tentang iman. Ketika saudara dan saya bertobat dan dibenarkan Tuhan melalui firman-Nya, baptisan yang benar,
telah melahirbarukan saudara dan saya. Sehingga langit terbuka. Nama kita termeterai di kitab kehidupan di surga. Tandanya Roh Kudus turun, dicurahkan, tinggal berdiam di hati kita. Dan saat kita memiliki keyakinan, memiliki iman, maka langit terbuka. Ada konfirmasi suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Amin. Jadi imani, saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Yang sudah memiliki komitmen. Dan Tuhan memberikan Roh Kudus. Tanda perkenanan Tuhan memberikan Roh Kudusnya. Tinggal di dalam hati saudara dan saya. Jadi tandanya kita berkenan. Kita mengalami lahir baru. Di mana tandanya Roh Kudus dicurahkan. Maka Tuhan menubuatkan melalui pengurapan Maria. Ketika ia mencurahkan minyak, mengurapi Yesus, maka disitulah dinubuatkan. Di mana saja Injil diberitakan. Maka yang dilakukan ini pengurapan untuk mengingat dia. Yang dilakukan ini pengurapan pencurahan roh. Itu untuk menjadikan saudara dan saya. Yaitu kepenuhan roh. Dicurahkan roh. Saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jadi ketika kita lahir baru melalui tanda baptisan. Itu Tuhan mengkaruniakan Roh Kudus kepada setiap kita. Maka hidupku harus memelihara Roh Kudus. Dengan membangun pola persekutuan yang benar. Pengurapan itu selalu mendatangkan pencurahan roh. Saudara selalu memiliki Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah padam. Tidak pernah mati. Roh Kuduslah itu tanda perkenanan saudara. Roh Kudus yang akan memimpin saudara dan saya untuk memperoleh visi. Dan Roh Kudus itu akan memberikan yaitu perkenanan di hadapan Tuhan. Kita baca Lukas 9 ayat 28 mulai. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ayat 29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Loncat ayat 33. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakan itu. Amin. Ayat 33, ayat 33, Guru, betapa bahagianya kami di tempat ini. Begitu kata Petrus. Saya ulangi, kebahagiaan, damai, sejahtera bukan bicara tempat. Bukan bicara tinggal di sana, tinggal di tempat mewah. Kebahagiaan, damai, sejahtera bukan karena ada di tempat yang jauh dari kota atau daerah yang bebas pandemi COVID-19. Ingat, Petrus, Yakobus, dan Yohanes ada di sebuah gunung. Di tempat terpencil, sunyi, sepi, gelap. Mengapa disebut bahagia? Kebahagiaan sejati bergantung siapa yang bersamamu, siapa yang dekat denganmu. Bagi muda-mudi yang sedang berpacaran, kebahagiaan ketika ia dekat bersama kekasihnya. Bukan begitu? Saudara dan saya adalah kekasih Tuhan Yesus. Ketika kita dekat dengan Tuhan Yesus, ketika Yesus bersama-sama dengan kita, itulah kebahagiaan sejati. Itulah damai sejati yang kita rindukan. Ayat 35 menyebutkan, dengarkanlah dia. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bangun kedekatan kita dengan Tuhan. Dengarkanlah dia. Baca firman-Nya. Dengan dengar surat cintanya. Itu yang meneguhkan iman kita. Itu yang memberikan kita yaitu suatu iman, keyakinan dan percaya kepadanya. Jadi mulai sekarang belajarlah untuk mematikan daging. Hidupilah roh. Jangan lagi dengar noise. Kabar tentang pandemi COVID-19. Di mana di dalamnya ada roh ketakutan. Di dalamnya ada roh kekhawatiran. Maka matikan itu. Jangan isi hatimu
dengan noise, dengan perkara-perkara yang tidak membangun rohani. Sebaliknya, noise, kebisingan, berita-berita tentang COVID-19 itu yang akan membunuh rohani kita. Sehingga Tuhan mengajarkan kita, bangunlah rohanimu, hidupilah hati kita dengan voice, suara Tuhan, dengan firman-Nya. Sebab Tuhan tidak memberikan roh kekhawatiran. Tuhan memberikan roh kehidupan, roh damai sejahtera, roh yang memerdekakan. Kalau Tuhan menyuruh kita diam, ya diamlah. Duduk, belajar menyembah. Belajar menanti-nantikan Tuhan. Dan biar Tuhan memberikan kita perisai. Tuhan yang akan bertindak. Jadi peristiwa air bah sesungguhnya sudah dinubuatkan di masa Metusalah. Metusalah adalah kakek dari Nuh. Jadi Metusalah mempunyai arti namanya yaitu air bah datang ketika ia mati. Jadi ketika Metusalah memperanakkan Lamek umurnya adalah 187. Jadi ketika Lamek memperanakkan Nuh umurnya 182. Dan ketika Nuh berumur 600 tahun yaitu maka air bah itu datang. Itu tepat ketika Nuh umur 600 tahun yaitu genap umurnya yaitu Metusalah 969. Maka ketika kakeknya mati, air bah itu datang. Kesimpulannya adalah, mengapa kita harus membangun bahtera? Maka yang perlu saya ingatkan adalah, ini adalah visi, pesan, perintah yang Tuhan beri kepada Elia Ministry. Itu 1 tahun Elia Ministry berdiri. Makanya, mengapa kita harus membangun bahtera rumah tangga? Sama seperti halnya Nuh membangun bahtera. Nuh ada seorang yang saleh, orang yang benar, orang yang berkenan. Maka Tuhan meluputkan, membebaskan Nuh dan seisi rumahnya. Sama halnya saudara dan saya yang membangun pola kedekatan dengan Tuhan, pola perkenanan dengan Tuhan. Maka Tuhan juga memperhitungkan keluargamu dan seisi rumahmu. Dan keluarga saya seisi rumah saya. Untuk dibebaskan. Ketika hukuman murka Allah dinyatakan di dalam dunia ini. Maka bahtera-bahtera rumah tangga ini akan diangkat. Akan dilepaskan, dibebaskan. Dari segala hukuman. Dari segala sampar. Yaitu penyakit meluar. Pandemi COVID-19. Amin. Jadi yang kedua. Orang-orang yang membangun kedekatan akan diberikan visi. Tentang apa yang akan terjadi. Dan orang-orang yang membangun yaitu perkenanan, yaitu dengan Tuhan, adalah orang akan diberikan visi apa yang harus dilakukan. Dan pola membangun bahtera ini akan menjadi pola untuk kita menyambut Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita akan baca Lukas 17 ayat 34 sampai 37. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 36, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 37, kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Amin. Jadi membangun bahtera yang ketiga tujuannya untuk mempersiapkan saudara dan saya untuk menyambut Tuhan Yesus datang ke kali kedua, untuk mengangkat gerejanya yang kudus, yang sempurna, yang berkenan. Maka Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya melalui visi yang dari Tuhan bahwa membangun bahtera rumah tangga ini nanti akan berpusat kepada bahtera Kristus yang sangat besar. Dan ini akan menjadi pola pengangkatan ketika Tuhan Yesus datang. Haleluya. Jadi bangunlah bahtera rumah tangga. Membangun pola kedekatan dan perkenanan di hadapan Tuhan. Untuk kita semua memperoleh iman, pengharapan. Kita semua akan diluputkan, dibebaskan. Kita akan diperhitungkan. Orang-orang yang dekat, orang yang membangun perkenanan akan diluputkan, yaitu dibebaskan dari segala hukuman. Dan Tuhan akan memimpin kita. Di dalam ketika Tuhan Yesus menjanjikan kedatangan kali kedua, kita semua akan siap untuk diangkat
Tuhan Yesus ke awan-awan. Jadi bangunlah bahtera. Para imam-imam, para kepala rumah tangga harus memimpin. Bangunlah bahtera rumah tangga. Memimpin keluargamu. Seisi rumahmu. Untuk membangun kedekatan dan perkenanan. Maka Tuhan menjanjikan saudara dan saya. Sama seperti halnya ketika Nuh membangun bahtera. Nuh diperhitungkan sebagai orang-orang yang salah. Yang diperkenan Allah. Maka diluputkan dari masa air bah itu. Sama ketika yaitu pandemi ini melanda dunia. Saudara yang membangun bahtera, kedekatan, dan perkenanan. Maka saudara dan saya, seisi rumahmu akan diperhitungkan Allah. Untuk diluputkan, diselamatkan. Untuk membawa saudara dan saya ke masa yaitu depan yang penuh pengharapan. Bersama Tuhan. Tuhan akan menyatakan yaitu perjanjian keselamatannya kepada